Halo Ibu Nurhayati Siregar, perkenalkan nama saya Cici Lovely. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Izin Bu, sebentar saya mau share screen-nya dulu. Materi yang saya ambil adalah peran standar akuntansi keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Latar belakang dari materi ini adalah laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi berbagai pihak dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan, sehingga harus disajikan secara akurat dan dapat dipercaya. Tanpa pedoman yang jelas, penyusunan laporan keuangan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan kesalahan informasi. Oleh karena itu, standar akuntansi keuangan berperan sebagai acuan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah pengertian dari standar akuntansi keuangan itu sendiri. Standar akuntansi keuangan merupakan seperangkat aturan, pedoman, dan prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu entitas. Di Indonesia, standar ini dikenal sebagai penyertaan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang disusun dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). PSAK ini menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan setiap transaksi keuangan secara sistematis dan konsisten. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari standar akuntansi keuangan itu sendiri. Standar akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disajikan memiliki kualitas yang baik. Tujuan pertama itu memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dan yang terakhir adalah mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi penggunaan laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan menunjukkan sejauh mana informasi keuangan yang disajikan mampu memberikan gambaran yang benar dan bermanfaat mengenai kondisi serta kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun secara jujur, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan kualitas laporan keuangan yang baik, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang andal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitas laporan keuangan. Ada beberapa karakteristik dari kualitas keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan yang berkualitas akan membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan dan mengambil keputusan ekonomi secara tepat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif tertentu agar informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat. Salah satunya yaitu relevan. Apa yang dimaksud dengan relevan? Yaitu informasi memiliki manfaat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya andal, yaitu informasi yang bebas dari kesalahan materi dan dapat dipercaya. Selanjutnya dapat dibandingkan, yaitu memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antar periode dan antar perusahaan. Misalnya dari periode tahun buku 2022 sampai 2023 sampai tahun buku selanjutnya dan antar perusahaan. Selanjutnya adalah mudah dipahami, yaitu disajikan secara jelas dan sistematis. Dan yang terakhir adalah tepat waktu, yaitu disajikan sesuai periode agar informasi tidak kehilangan manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah peran standar akuntansi keuangan dalam meningkatkan relevansi. Yang pertama,
mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi sehingga hanya transaksi yang memiliki dampak ekonomi yang dicatat dan dilaporkan. Manfaat yang kedua, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik bagi manajemen, investor, maupun pihak lainnya. Manfaat yang ketiga, mengurangi informasi yang tidak relevan atau menyesatkan, sehingga laporan keuangan lebih fokus dan mudah dianalisis. Dan yang terakhir, membantu menilai kinerja dan prospek perusahaan, sehingga informasi yang disajikan sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana peran standar akuntansi keuangan dalam meningkatkan keandalan. Standar akuntansi keuangan berperan penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan dengan memberikan pedoman yang jelas, sistematis dalam pencatatan serta penyajian informasi keuangan. Dengan penerapan standar akuntansi yang tepat, laporan keuangan dapat disusun secara objektif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, salah satu perannya itu ada 4, yaitu mendorong pencatatan yang objektif, yaitu pencatatan dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran yang kedua, mengurangi kesalahan dan manipulasi laporan keuangan, karena penyusunan laporan harus mengikuti ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Peran yang ketiga, memastikan informasi dapat diverifikasi sehingga laporan keuangan dapat diperiksa dan diuji kebenarannya oleh pihak internal maupun eksternal. Dan peran yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan bersifat jujur, akurat, dan andal. Selain peran standar akuntansi dalam meningkatkan keandalan, peran standar akuntansi keuangan ada juga di dalam meningkatkan keterbandingan. Peran yang pertama itu menyeragamkan metode dan kebijakan akuntansi, sehingga laporan keuangan yang disusun dengan prinsip yang sama. Peran yang kedua, memudahkan perbandingan antara periode, sehingga perubahan dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan dapat dianalisis. Dan peran terakhir dalam meningkatkan keterbandingan adalah memungkinkan perbandingan antar perusahaan, khususnya dalam industri yang sama, untuk menilai posisi dan kinerja keuangan secara objektif. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak penerapan standar akuntansi keuangan bagi perusahaan itu sendiri. Dampak yang pertama, meningkatkan transparansi laporan keuangan, sehingga informasi keuangan disajikan secara jelas dan terbuka. Yang kedua, memperkuat tata kelola perusahaan, karena penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor, sehingga mempermudah perusahaan dalam memperoleh pendanaan. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajemen karena informasi keuangan lebih akurat dan akurat. Dari semua peran dan dampak penerapan dari standar akuntansi itu sendiri, tentunya ada tantangan dalam penerapan standar akuntansi keuangan itu sendiri. Yang pertama, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, terutama dalam memahami dan menerapkan PSAK yang terus berkembang. Biaya penerapan standar akuntansi seperti biaya pelatihan, sistem akuntansi, dan audit. Tantangan selanjutnya adalah perubahan PSAK yang berkelanjutan, sehingga perusahaan harus terus menyesuaikan kebijakan akuntansinya. Dan tantangan yang terakhir adalah kesulitan penerapan bagi UMKM, karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas standar akuntansi. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya ini adalah standar akuntansi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, karena menjadi pedoman resmi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Kesimpulan yang kedua, penerapan standar akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sehingga informasi keuangan dapat digunakan secara optimal oleh pengguna.
Selanjutnya, laporan keuangan yang berkualitas mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta meminimalkan risiko kesalahan informasi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah penerapan standar akuntansi keuangan secara konsisten sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Demikian Bu, presentasi dari saya. Semoga eh, presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf Bu jika ada salah kata dan pengucapan dalam penyusunan materi saya maupun eh, perkataan pada saat saya presentasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nurhayati Siregar dan sampai ketemu lagi Bu.